situasi dan kondisi saat ini hujan deras melanda kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, Gusti, Mekah banjir guys, ya Allah, banjir. Masya Allah, banjir guys. Terus kabeh, Masya Allah sepatunya. Banjir. Mau tahu nggak pemandangan saat hujan lebat di Arab seperti apa? Nah, seperti ini. Di Arab itu jarang sekali hujan, sekalinya hujan seperti ini. Pemandangannya seperti di alam mimpi, gunung batu yang tandus, tiba-tiba ada air terjun dadakan. Pemandangannya Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Banjir besar merendam sejumlah kota di Arab Saudi. Peristiwa itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sebagian daerah di negara tersebut selama beberapa hari terakhir. Beginilah suasana banjir yang melanda Arab Saudi. Dalam video tersebut tampak banjir menggenangi jalan-jalan dengan air berwarna kecoklatan. Banjir tersebut dilaporkan mengakibatkan gangguan terhadap lalu lintas dan aktivitas sehari-hari di berbagai kota. Warga setempat juga bahkan terpaksa menerjang banjir yang terjadi demi menyelamatkan diri. Peristiwa banjir yang mudah-mudahan jadi membawa berkah, bukan membawa musibah. Ya Allah, lindungilah kita yang sedang berada di tanah suci ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. mau tahu nggak situasi hujan lebat di depan Ka'bah seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Aduh, bener ya, macam-macam aja ya manusia. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Ya, memang faktanya begitu, bahwa di Arab Saudi sedang dilanda hujan. Dan bisa dibilang hujannya termasuk banjir besar gitu, bukan hujan kecil tapi lumayan besar juga. Yang jadi pertanyaan dan pembicaraan di konten kali ini, pendapat manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi ini ya. Kalau orang Islam ini menyikapinya, jikalau tanda-tanda yang ada di Arab Saudi itu adalah tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak hadis Rasulullah seperti ini. Apakah banjirnya kota Mekah salah satu tanda kiamat yang melanda? Wallahu alam. Berdasarkan perihal tanda-tanda kecil datangnya kiamat adalah dengan tanah Arab kembali menghijau, dipenuhinya tumbuhan dan kembali mengalir banyak sungai, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Pada dasarnya kota Mekah adalah kota yang jarang sekali hujan, namun ketika hujan melanda sudah pasti banjir tiba karena letaknya di sebuah lembah di antara bukit dan gunung, dan jika banjir melanda, maka setelahnya akan mengalir jalur air dan setelahnya menjadi suburnya tanah yang dapat menumbuhkan tanaman. Maka, apakah dengan adanya banjir yang melanda kota Mekah saat ini telah membuktikan kebenaran sabda Nabi? Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, memang tidak aneh kalaupun itu terjadi, dan itu bakal terjadi. Tetapi saya ingin menanggapi dan menyampaikan apa yang lucu aja gitu. Di suatu media sosial, channelnya Kompas, mereka membuat statement komenan yang lucu-lucu gitu. Mari kita lihat. Lucu dan menarik untuk dibahas gitu ya. Pertama nih, dari inilah bukti Tuhanmu, nikmat mana yang telah engkau dustakan. Kayak menyindir gitu ya. Coba balasannya apa? Udah biasa bos kalau hujan besar di Saudi selalu langsung banjir karena pasir dan batu yang tak menyerap air. Ini dikit-dikit bicara ajab. Dari dulu juga gitu, setiap hujan tidak aneh karena tidak ada penampungan buat air. Baik, jadi di Arab Saudi setelah diteliti ternyata memang drainasenya tidak sebaik di negara kota-kota besar gitu. Sehingga
ketika banjir ya air sampai kemana-mana gitu. Kemudian kalau di Mekah dibilang cobaan, tapi kalau di Israel tuh dibilang azab. Agak yang susah objektif, emot ketawa gitu. Menarik ya, coba kita lihat jawaban-jawabannya. Kalau di barat manusia dianggap Tuhan, tapi Tuhannya mati di tiang jemuran. Wah, lumayan ya ini komentarnya, agak-agak gimana gitu ya. Terus dibahas lagi nih, mati apa diserupakan nih, ileh umat linglung suka lucu. Berbalas komentar tapi mereka nggak serius ya. Tuhan kok pakai kolor katanya. Nah ini kalau agama sendiri cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau agama lain itu akibat tidak percaya kepada Allah. Emot ketawa, kalau agama lain itu azab. Kalau agama sendiri itu namanya ujian. Oke. Banyak emot-emot ketawa yang memang gimana ya, menarik untuk kita bahas ya. Nah, cuman yang ingin disoroti itu adalah ini nih. Saudi itu harus berbenah untuk melihat konflik dunia, bukan mengejar hiburan. Nah ini keren ya. Jadi memang setiap manusia itu akan kena teguran. Ya terkhusus ya di Arab Saudi, karena pada negara tersebut itu pernah lahir utusan yang terakhir gitu. Tentunya ini memang peringatan yang luar biasa kepada negara-negara khususnya di Timur Tengah gitu ya. Di Timur Tengah ada yang mengatakan kiamat itu sudah semakin dekat gitu ya. Yang disalahkan itu pasti Israel. Wah ini ngaco ya, komentarnya nggak nyambung ya. Kurang kencang sembah batu hitam kah tuh. Jadi ini menarik nih ya. Ini perlu dibahas nih. Jadi orang Islam datang ke Mekah itu bukan untuk melakukan penyembahan kepada batu hitam. Perlu diingatkan. Tapi sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, ke Mekah itu adalah pergi untuk berhaji, melakukan ritual haji, dan di sana itu hanya tawaf aja mengitari, bukan artinya menyembah batu hitam yang di ujung itu Hajar Aswad, tidak, karena kebetulan aja posisinya di sana. Ada beberapa yang memang seakan-akan mensakralkan Hajar Aswad gitu. Padahal bukan itu sebenarnya tujuan utama datang ke Mekah. Ya mungkin orang-orang yang belum tahu kesimpulannya ke sana ya. Di mana 1.000 malaikat yang menjaga kota Mekah, Ka'bah, apakah para malaikat itu ketiduran atau semua ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Wah, luar biasa ya. Ini orang tersebut tahu dalil ya bahwa memang Ka'bah itu dilindungi oleh 1.000 malaikat setiap penjurunya. Dari apa? Pertanyaannya dari apa? Penjagaan dari apa? Apakah menjaga dari hujan? Apakah menjaga dari hal yang lain? Biasanya orang-orang yang tidak tahu yang kesimpulannya seperti itu. Padahal keterangan yang saya pernah dapat itu, malaikat muncul ketika nanti Dajjal itu datang. Lebih tepatnya itu pada kejadian seperti itu. Sehingga untuk masalah hujan dan banjir itu mungkin bisa dibilang bagaimana cara memandang hujan ya. Ada yang mengatakan hujan ini adalah anugerah ketika kita butuh air karena kekeringan. Tapi ada juga yang memandang hujan itu musibah gitu. Sedikit-sedikit hujannya itu bagaimana cara pandangnya ya tentang air. Padahal hakikatnya air hujan itu adalah suatu rezeki ya bagi setiap makhluk. Ya, tergantung manusianya ya cara berpikirnya. Terus ada yang mengatakan jauhi batu hitam. Ngakak juga ya. Yang dia tahu mungkin orang Islam yang datang ke Mekah untuk haji itu ya mencari batu hitam, padahal nggak kayak gitu juga ya. Dan bagaimana sih menurut pendapat saya gitu. Ya memang di sini
jelas ya. Ada beberapa komentar yang mengatakan Allah mulai membersihkan manusia yang berpenyakit wahan. Nah, menarik nih, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ketika kaum muslimin terkena penyakit ini, ya memang akan terlihat gitu. Akan terlihat ketika diberikan ujian yang luar biasa, seperti nanti ada istilah katanya gempa ya, megatrust dan sebagainya. Ya mungkin itu pun akan bisa diperlihatkan manusia yang mana yang benar-benar beriman, yang terjauh dari penyakit wahan, atau manusia yang memang benar-benar segala sesuatu itu ada karena mencari keridhaan Allah gitu kan. Luar biasa gitu kan sistematika yang digunakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia gitu. Untuk yang beriman mungkin akan bertambah keimanannya. Nah, ya untuk yang sesat akan ditambahkan kesesatannya. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah pun terlihat gitu, ketika Allah mengunci mata, hati dan telinganya gitu kan. Sudahlah bahwa mereka itu walaupun diberi pengetahuan tidak akan bisa mendapatkan jalan yang terang gitu. Bagaimanapun caranya ya namanya sudah jadi batu kan, jadi akan berat gitu. Nah, ini yang menarik nih ya. Ini bukan tiap tahun begini, mirip di Amerika. Kalau di Amerika itu di Las Vegas terkena kebakaran karena negaranya bisa dibilang di Las Vegas itu dingin ya, bisa bercuaca dingin, tapi terjadi kebakaran hebat di sana, panas ekstrim. Sebaliknya ketika di Arab, di daerah gurun malah terkena banjir gitu. Apakah itu suatu kebetulan? Nah, ya tentunya apapun yang terjadi dengan alam semesta ini, khususnya iklim yang ada di bumi, ya namanya manusia dan bumi itu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mereka lakukan, yang kita lakukan, bumi lakukan, ya mungkin ya terserah apa yang makhluk itu inginkan gitu. Tetapi pada akhirnya nanti yang Allah akan menghitung siapa yang lebih baik gitu. Ya, begitu saja teman-teman konten kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar yang setuju, yang tidak setuju ya silakan silaturahmi aja ke channel kompas.com ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.